Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazar Andrian F. dari Prodi Teknik Komputer akan menjelaskan keamanan jaringan komputer mengenai client server, kemudian ada bagaimana cara kerjanya, lalu ada soket, dan yang terakhir ada TCP IP. Dan kita akan praktek mengenai client server itu sendiri. Mungkin langsung saja. Pada pemrograman jaringan modern sekarang ini mengacu kepada model client server. Pada sebagian kasus, server biasanya mengirimkan data dan klien akan menerimanya. Pembahasan mengenai model client server ini tidak akan lepas dari konsep sistem terdistribusi. Untuk proses pengiriman data atau layanan, komputer klien akan dihubungkan ke server melalui koneksi internet. Nah, dengan internet, klien dapat mengirimkan permintaan data ke server, lalu server akan mengakomodasi dan mengirimkan data yang dibutuhkan klien. Cara kerja tersebut disebut networking computing model. Maka dari itu, klien dan server merupakan model dasar dari sistem terdistribusi. Bisa kita lihat di sini ada klien dan juga ada server. Di sini klien akan meminta request atau permintaan data kepada server dan server akan menerima data tersebut dan dikirimkan kembali merespon kepada klien. Di sini klien menerima data dari server. Nah, adapun manfaat dari klien server secara umum, klien server dapat memudahkan akses dan pengolahan informasi atau bisa dikatakan akses informasi dapat lebih cepat dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa ada batasan waktu. Secara pertukaran data, client server akan terlindungi sebab client server memiliki model yang menyediakan perlindungan data dengan kontrol akses melalui kebijakan keamanan atau security policy. Nah, manfaat dari client server itu data yang diminta oleh klien tersimpan di server. Maka otomatis klien memiliki backup jika sewaktu-waktu informasi yang sebelumnya diminta hilang. Maka dari itu, manfaat client server dapat menyimpan cadangan data. Selain itu, dapat memudahkan kita menjadi efisien dan efisiensi bandwidth. Maka dari itu, client server dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Lanjut, di sini ada cara kerja client server. Di sini klien akan meminta request kepada server. Nah, client request ini terdapat application object, objek-objek yang akan dikirimkan atau session object. Session object terdiri dari request object. Maka dari itu, klien akan meminta request kepada server dan server akan mengolah server object ataupun ASP error object. Nah, jika sudah, maka server akan mengirimkan respon objek kepada si klien. Maka dari itu disebut server respon. Di sini kita akan lihat bagaimana arsitektur dari client server itu sendiri. Karena arsitektur dan cara kerjanya hampir mirip dengan client server ini. Atau bisa dikatakan arsitektur dan cara kerja hampir berkesinambungan. Nah, di sini ada klien. Klien menggunakan web server. Bisa kita katakan saja eh, Chrome, Google Chrome. Nah, anggap saja si klien ini akan memesan sebuah tiket online. Nah, dari klien menggunakan contoh kita katakan aplikasi saja web browser boleh. Di sini klien akan mengirimkan request, mengirim atau meminta permintaan
baik data ataupun perintah. Akan mengirimkan permintaan data dengan menggunakan middleware PHP, JSP, atau ASP. Lalu kemudian ada service response atau balasan dari server. Di sini ada ya, berupa balasan dari server atas permintaan dari klien berupa hasil proses. Bisa dikatakan jika si klien ingin memesan tiket online, maka akan meminta permintaan data yang ada di eh, data atau database berupa SQL atau Oracle. Di sini misal kita katakan si klien ingin melihat kereta mana yang akan dipesan, maka si server akan mengirimkan respon pada database dan kemudian mengirimkan ke klien dan memunculkannya berupa informasi-informasi mengenai tiket yang tersedia, baik itu berupa kursi ataupun jam keberangkatan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soket. Soket soket ini adalah sebuah spesial tipe atau proses. Maka di sini sebuah special type of file handle yang digunakan oleh sebuah proses untuk layanan request jaringan dari operating system. Hal ini dapat mencakup proses seperti pengiriman dan permintaan data, permintaan dan respon, serta berbagai bentuk komunikasi lainnya antara perangkat dalam jaringan. Maka, soket ini dapat dianggap sebagai titik akhir dalam komunikasi dua arah antara proses yang terhubung melalui jaringan. Nah, soket ini menggunakan pemodelan atau protokol transport layer atau bisa dikatakan TCP dan UDP, TCP dan UDP. Nah, apa itu TCP dan UDP? TCP merupakan kumpulan protokol komunikasi yang digunakan dalam internet dan jaringan komputer. Nah, TCP ini bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang andal antara perangkat di jaringan dan memastikan bahwa data yang dikirim benar-benar dikirim dan dalam urutan yang tepat. Atau bisa dikatakan TCP ini adalah connection oriented. Maka harus ada komunikasi yang terjadi di dalamnya. Internet protokol bertanggung jawab untuk mengarahkan data antara perangkat di jaringan. IP menentukan cara data dipindahkan dari satu perangkat ke perangkat lain menuju jaringan. Maka di sini internet protokol bertanggung jawab untuk mengarahkan data antar perangkat di jaringan. Nah, connection oriented atau TCP di dalamnya memiliki protokol atau bisa dikatakan harus ada pengiriman data yang terjadi. Di sini TCP mempunyai protokol FTP, HTTP, SMTP atau SSH. Nah, kemudian ada UDP. Apa itu UDP? UDP adalah protokol yang berbeda dengan TCP, yaitu protokol tanpa koneksi atau tidak ada koneksi di dalamnya. Bisa dikatakan connectionless. Nah, UDP menyediakan metode pengiriman data yang lebih sederhana dan cepat, tanpa menjamin pengiriman data yang andal atau dalam urutan yang tepat. UDP seringkali digunakan untuk aplikasi yang lebih responsif seperti streaming data atau permainan online, di mana kecepatan transmisi data lebih penting daripada keandalan pengiriman data. Nah, dari overview tadi, kita langsung saja eh, praktek bagaimana cara membuat jaringan dari client server itu sendiri. Di sini kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita klik di bagian end device, lalu kita klik server. Nah, di sini kita akan menggunakan satu server dan juga klien berupa end device PC sebanyak
4 buah saja. Nah, di antara server dan klien, kita tambahkan sebuah network device berupa switch. Kita pakai switch empty saja. Nah, kita klik pada switch. Switch ini bisa kita konfigurasikan atau tambah dengan port-port di dalamnya. Di sini ada sebuah fungsi untuk menghidupkan dan mematikan switch di paket tracer. Nah, di sini ada hijau yang berarti menyala dan tidak ada warna berarti mati. Di sini kita akan coba tambahkan fast Ethernet ya. Nah, fast Ethernet sebanyak kita tambahkan saja sebanyak 6 buah. Nah, jika sudah, kita nyalakan switchnya. Lalu kita sambungkan, koneksikan dengan kabel strike ya. Atau bisa teman-teman klik otomatis berarti. Kita coba otomatis. Di sini ada switch. Kita sambungkan dari masing-masing klien. Kemudian tidak lupa juga servernya. Nah, jika teman-teman mengarahkan kursor kepada server, di sini akan tampil informasi. Di sini IP-nya not setting ya, belum kita setting. Maka dari itu kita setting dari sisi server terlebih dahulu. Kita klik servernya, lalu masuk ke desktop, lalu ada IP configuration. Di sini kita akan coba masukkan IP dengan statik ya. Kita misalkan saja 162.168.1.1 dengan subnet mask default ya. 255.255.255.0. Jika sudah di sisi server, maka kita akan masukkan juga dari sisi klien. Klik kliennya, VC0, desktop, lalu IP configuration. Kita samakan networknya, tetapi kita bedakan sisi IP-nya dalam satu network. Subnet masknya default, lalu kita tambahkan kembali 92.168.1.3 dengan subnet mask default, lalu kita tambahkan lagi titik 3 titik 4, lalu kita konfigurasikan lagi atau masukkan IP 162.168.1.5. Nah, jika sudah, teman-teman bisa coba ping ya, ping antar server ke klien ataupun klien ke server. Di sini kita coba ping server kita dulu ya, terhubung ya. Lalu klien terhubung. Lalu kliennya yang lain juga terhubung ya. Nah, jika sudah, kita coba dari sisi klien. Kita klien ke klien ataupun klien ke server. 1.1. Oh, mohon maaf, pingnya belum kita ketikkan. Nah, jika sudah, muncul ya reply di sini. Terjadi sudah terhubung. Lalu kita ping lagi klien yang lain. Nah, jika sudah, maka klien server ini sudah terhubung gitu ya teman-teman.
Dari konsep yang sederhana ini, klien server terhubung dari jaringan yang sama. Maka dari itu kita akan coba simulasikan di sini, bagaimana jika klien mengirim informasi kepada server. Di sini di bawah ini real time ada tulisan successful. Jadi, pengiriman klien server ini menggunakan protokol TCP. Maka dari itu ada TCP header yang berupa source dan juga destinasi atau tujuan, di mana komputer siapa yang mengirim dan siapa tujuannya. Kemudian kita coba lagi klien ke klien, successful, lalu klien ke klien. Di sini bisa kita simulasikan bagaimana pengiriman data antara klien dan klien. Pengiriman data atau simulasi dari eh, proses pengiriman data. Di sini bisa kita tambahkan lagi bagaimana server mengirim informasi atau bahkan server yang mengirim lalu klien menerimanya. Nah, di sini klien merespon ke PC 1. Baik, mungkin seperti itu praktikum dan juga teorinya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perbuatan. Maka dari itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.